Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan catatan demokrasi. Kebakaran dahsyat di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara sungguh menimbulkan bekas yang mendalam. Karena puluhan, belasan nyawa maksud kami di sana banyak yang berguguran. Namun bukan hanya nyawa saat ini yang menjadi sorotan, bukan hanya karena posisi depo Pertamina Pelumpang yang dekat dengan permukiman, tapi ada juga yang mengungkit mengenai sebenarnya mereka itu tinggal di sana, status lahannya apa? Apakah mereka itu memiliki sertifikat hak milik atau hanya sebatas izin mendirikan bangunan? Dan di era siapa itu terjadi? Nah, dari isu itulah kemudian riuh muncul suara-suara dari anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP yang kemudian mengaitkan antara izin mendirikan bangunan atau IMB di era Anies Baswedan. Bahkan juga kemudian muncul berbagai tayangan video di media massa yang juga mengaitkan dengan pemberian KTP di era Pak Jokowi pada saat menjadi gubernur di DKI Jakarta. Jadi sebenarnya arah ini akan ditarik kemana dan juga bagaimana nanti solusi dari hal ini? Apakah kemudian opsi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo akankah memindahkan depo Pertamina ataukah memindahkan lahan dari warga di sana? Kita akan coba bahas hal ini di meja catatan demokrasi. Sebelumnya kami coba ingin dengar dulu suara riuh juga dari mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Syahid Jakarta. Luar biasa, semoga teman-teman mahasiswa di sini juga tercerahkan karena kami juga mengundang pihak yang memang mengungkit kembali soal IMB di era Anies, tapi juga ada pihak yang punya jawaban mungkin. Apakah benar secara administrasi, perizinan, agraria, status lainnya bagaimana di Tanah Merah Jakarta Utara ini teman-teman. Kita langsung saja kita akan perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Bang Ges Halifah, produser Jakarta Melayu Festival. Assalamualaikum Bang Ges, selamat malam. Assalamualaikum. Luar biasa, kayak datanya banyak nih. Sudah tebal ya? Sudah tebal. Sudah hadir juga ada Bang Mardhani Alisera, politisi PKS. Bang, selamat malam, Assalamualaikum. Apa kabar? Malam semuanya. Kami juga menghadirkan ada Bang Gilbert Simanjuntak, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam pemirsa di rumah. Selamat malam. Dan juga yang sudah hadir ada Mas Dede Prayudi, politisi PSI. Selamat malam. Terima kasih sudah diundang. Dua lagi masih kosong ini, ada nanti perwakilan BUMN. Dan juga kami akan menunggu ini satu lagi dari Bang Andi Sinulinga ya. Sebenarnya tadi sudah ada di dekat studio, tapi nanti kita tunggu suara dan juga datanya seperti apa. Kita ingin langsung dengar suara dari Bang Gilbert dulu yang mengungkit mengenai IMB yang dikeluarkan kata Bang Gilbert ini di era Anies Baswedan. Dan dikaitkan dengan peristiwa yang mengenaskan di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Bang Gilbert. Baik, makasih. Saya pikir ini bukan perkara mengungkit ya. Kalau yang mengungkit pertama itu kan media sebenarnya. Dari pertama saya masukkan adalah berita bahwa itu mesti direlokasi. Apakah di Rusunawa, Rusunami. Tetapi kemudian muncul berita yang jauh lebih sengit di media. Yang menyatakan loh ini sebenarnya sudah diberikan izin IMB. Bagaimana tanggapan abang? Begitu pertama ke saya. Jadi bukan dari kitanya ini, tapi dari media. Dan ternyata itu sudah dari 2021 di Tempo. Kemudian beberapa wartawan di Balai Kota kemudian menanyakan. Saya bisa memaklumi karena mungkin waktu saya katakan relokasi tidak begitu menarik buat media, buat pembaca. Karena apa? Good news, bad news kan. Berita baik itu nggak menarik gitu loh. Tapi bad news, good news. Berita buruk itu baru menarik. Tapi gitu bukan loh. karena itu juga Bang. Karena dari tahun 2009 sampai dengan 2023 itu sudah 3 kali terbakar. Dan jarak permukiman dan depo Pertamina begitu dekat. Itu Iya, persoalan Bang. Saya setuju. Dan itu yang saya sampaikan, ini sudah berulang. Apakah tidak ada solusi permanen? Coba dibaca di media. Nah kemudian media bertanya bahwa ini ada pelanggaran di sini. Dan saya katakan itu betul. Kalau itu diberikan IMB, itu pelanggaran. Sama dengan tema kita pada malam ini. Kenapa dipersalahkan? Ya memang salah. Apa yang salah dengan mempersalahkan? Itu memang salah. Oke, posisi salahnya di mana Bang Gilbert? Ya? Perjelas dulu. Posisi salahnya di bagian mana? IMB itu kalau Anda dapat IMB, Anda mau bangun di mana? Tanahmu ada dulu dong. Sertifikatnya di mana? Jadi dasarnya adalah sertifikat. Masa mau bangun di tanah orang? IMB itu dasarnya sertifikat. Sekarang yang dikasih sertifikat, tidak ada sertifikat dikasih IMB. Apakah itu memungkinkan? Tidak memungkinkan. Tapi kan IMB sementara kan Bang? Di mana ada dasar hukum IMB sementara? IMB itu seumur hidup. Dan IMB tidak ada kawasan. Karena IMB itu adalah pemilik gedung yang mau bangun.
Bukankah kemudian sudah jelas juga bahwa IMB yang diberikan oleh Anies Baswedan ini tidak diberikan per rumah, per orang, Justru tapi itu kemudian dasar per hukumnya, kawasan dengan dasar waktu hukumnya sementara. di mana? Mungkin teman-teman yang memihak. Ya. Jadi kita tidak bicara banci ya. Kalau itu dinyatakan benar, ya tunjukkan kepada saya di mana benarnya. Kita jangan bicara banci. Kalau itu salah, saya sudah katakan bahwa ini. Karena itu secara hukum, ini adalah perbuatan melawan hukum. Kalau di dalam peraturan namanya on rahmati hidat ya, perbuatan melawan hukum. Dan itu sebenarnya IMB itu batal demi hukum. Karena syaratnya tidak dipenuhi. Kenapa diberikan 3 bulan? Kenapa diberikan IMB kawasan? Kenapa tanpa sertifikat? Itu tidak ada dasar hukumnya. Bisa lebih spesifik Bang, karena yang tinggal di sana kan ada mungkin ribuan orang saat ini sudah beranak. Itu tidak menjadi dasar. Kita bicara atas dasar peraturan. Kalau Anda mau kawin, syaratnya kan ada 18 tahun. Masa Anda kemudian meminta surat izin kawin umur 17? Ya KUA juga tidak mau. Ada persyaratan yang mesti dipenuhi secara aturan. Dan itu yang kemudian dasar saya mengatakan waktu wartawan menanyakan, loh ini ada penyelewengan Bang. Iya, memang itu betul. Jadi media juga yang kemudian melihat itu dan sudah ramai, baru kemudian saya ditanyakan, ini saya jawab demikian betul. Nah sekarang apakah kemudian sertifikat itu ada? Ya kan tidak ada. Pengadilan juga belum memberikan. Tidak ada IMB di atas lahan yang dipersengketakan. Aturannya di mana? Jadi kita bahas dengan objektif saja. Karena jadi kenapa dibiarkan berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, Bang Gilbert? Beberapa era gubernur sudah terjadi Bang. Ya sekarang itu lahan siapa? Loh kalau saya menempati rumah orang, kemudian saya mengatakan itu rumah saya. Apa dibenarkan? Apa kita mendidik masyarakat begitu lewat media sekarang ini? Ini kan forum yang kita mendidik masyarakat. Apakah kita mau mengatakan kepada masyarakat silahkan tempati, kemudian terbakar Anda minta ganti rugi? Kita kan mendidik masyarakat. Ini kan catatan demokrasi. Demokrasi kita mengatakan kalau Anda maju menjadi seorang pemain ke podium, ya Anda siap ditonjokin dong. Sebentar Bang, jadi yang mengeluarkan IMB kepada masyarakat di sana itu termasuk PMA tadi, perbuatan melawan hukum menurut Bang Gilbert? Karena tidak memenuhi syarat. Itu batal demi hukum, on rahmati hidat. Silakan baca di peraturan. Kita bisa berdebat di situ. Itu dasar hukumnya jelas itu mengatakan on rahmati hidat. Baik. Bang Andi Sinulinga. Disampaikan Bang tadi bahwa keberadaan memang masyarakat yang berada cukup dekat di lahan tanah merah di dekat depo Pertamina itu merupakan suatu hal yang salah. Terlebih lagi pemberian IMB di zaman era Anies Baswedan ini pun bahkan juga batal demi hukum karena kemudian penuh penyelewengan dan juga penyalahgunaan, Bang Andi. Iya, jadi gini, yang pertama soal legalitas tanah ya. Jadi kalau kita lihat soal alas hak, kalau kita lihat berita acara yang kita punya, itu Pertamina juga tidak punya alas hak terhadap tanah itu. Ya. Kemudian warga juga tidak punya hak atas alas tanah itu. Tapi warga menempatinya sudah lebih dari 20 tahun tuh. Ya. Karena itu dalam Undang-Undang Pokok Agraria tetapkan tuh bahwa warga yang sudah memiliki tanah terlantar ya, mendudukinya dalam hal ini adalah membuat pagar, membuat bangunan, maka seharusnya itu warga boleh mengajukan surat hak milik kepada BPN. Di sini persoalannya ini. Ya, ini Undang-Undang Pokok Agraria. SHM atau surat hak milik Bang? Sertifikat hak milik? Iya, sertifikat hak milik, SHM. Oh, wow. Itu ada aturannya dan kita boleh lihat di situ. Oke ya, satu. Nah kemudian problem tanah ini berlangsung bukan baru. Ya, satu jelas Pertamina tidak bisa membuktikan bahwa itu tanah milik dia. Itu jelas dalam peradilan itu. Sehingga bagaimana mungkin kita berani mengatakan melanggar hukum menurut saya mengatakan itu tanah Pertamina. Itu yang pertama yang penting. Itu satu soal alas hak ya, soal hukumnya. Yang kedua, soal bagaimana pemerintah dalam hal ini dalam kepemimpinan Anies Baswedan itu memberikan IMB kawasan terhadap daerah itu di Tanah Merah itu. Nah, itu juga sudah sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2010. Oke, tapi keberadaan IMB ini sendiri memenuhi syarat tidak Bang? Jadi itu yang saya bilang sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2010 tentang pembangunan penataan kawasan. Ingat satu hal. Sengketa tanah di satu sisi dan tanah itu masih bersengketa, itu satu sisi. Tapi hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak
Apa itu penghidupan yang layak? Rumahnya layak, tempat tinggalnya layak, kebutuhan sanitasinya, kebutuhan air bersihnya, kebutuhan anak sekolah. Nah, karena itu harus dilegalisir kebutuhan warga itu, kebutuhan warga. Oke. Bukan status akan lahan. Ya. Itu satu ya, kebutuhan warga. Itu. Nah, karena itu saya ingin mengatakan, karena itulah ketika Pak Jokowi menjadi gubernur atas dasar perjanjian bersama dengan warga di situ untuk menyerahkan KTP kepada mereka beserta legalitas RT dan RW-nya. Dan saya kira Pak Jokowi sudah benar. Kenapa sudah benar? Karena kalau anak-anak itu mereka tidak punya KTP, status RT dan RW-nya, mereka tidak tercatat sebagai warga DKI. Ya. Kalau dia tidak tercatat sebagai warga DKI, anak-anaknya nggak bisa sekolah. Sementara sekolah itu kewajiban negara itu. Coba bayangkan, bagaimana mungkin hanya karena persoalan administratif, ya, kemudian anak-anak tidak bisa sekolah. Sekarang kita masuk ke zaman eranya Pak Anies Baswedan. Kampung-kampung di Jakarta ini 60% banyaknya. Dan ada hampir 49% menurut data BPS, itu daerah kumuh. Ya. Nah karena itu daerah-daerah kumuh ini perlu ditata, bukan digusur. Dan ini janji semua kita, janji Pak Anies, janji Pak Jokowi, supaya tidak menggusur itu semua, tapi ditata kampung. Karena itu pemerintah DKI membuat program penataan kampung. Dan penataan kampung itu tidak bisa dilakukan, APBD tidak bisa dilakukan kalau tertib administrasinya tidak ada. Bang Andi, karena tapi itu ada yang mempersoalkan. Bang Andi ada yang mempersoalkan itu lokasinya di kawasan objek vital, di kawasan strategis nasional. Sekarang begini, pertanyaannya. Berapa banyak depo dan kilang Pertamina yang berdekatan dengan objek vital? Data Anda berapa, Bang? Hitungan saya di Medan, di Samarinda, dan menurut saya banyak, kita boleh cek, kita bisa lihat dalam Google Maps. Jadi saya ingin mengatakan begini, apakah kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan masyarakat? Satu. Atau kebakaran itu disebabkan oleh kelalaian operator Pertamina? Atau justru pemerintah setempat yang kemudian tidak melakukan tindakan tegas menurut Anda? Bukan. Saya ingin mengatakan begini. Ada atau tidak IMB itu, ya, faktanya kebakaran terjadi itu. Ya, kalau kita ada tidak adanya IMB itu, fakta kebakaran terjadi dan ada korban. Ini yang saya ingin mengatakan begini. Nah, sekarang sudah ada korban. Nah, mari kita tunjukkan empati kepada masyarakat yang korban itu. Jangan sampai korban ini kita politisir, ya, kemudian menyalahkan orang tertentu atau pihak tertentu. Bukan dipolitisir, Bang, karena di era sebelum Pak Anies kabarnya sudah diingatkan, sudah diperingatkan. Loh, apa agar yang di sana diperingatkan? tidak dibangun, agar di sana IMB-nya tidak dikeluarkan, mereka dipindahkan ke rusun. Itu narasi yang saat ini keluar, Bang Andi. Itu dari pandangan situ. Ini kan soal perbedaan pandangan. Ada orang bisa punya pandangan macam-macam. Tapi ini pandangan yang saya jelaskan, yang saya tahu. Nah karena itu menurut saya kalau kita mau memberikan penyelesaian persoalan ini, ada musibah, ditangani musibah ini dengan baik. Satu. Yang kedua, sekarang kan pemerintah juga sudah bicara itu. Bahkan pemerintah sendiri, Andrew, berbeda. Ada pejabat pemerintah yang mengatakan relokasi deponya. Ada pejabat pemerintah yang mengatakan masyarakatnya direlokasi. Kemarin tadi saya baca itu Menteri BUMN mengatakan sudah rapat akan merelokasi deponya. Jadi saya kira mau direlokasi warganya boleh, kasih kompensasi. Mau direlokasi deponya silakan. Tapi yang paling penting adalah, saya ingin mengatakan begini, bahwa ada musibah. Dan musibah itu bukan karena kepadatan penduduk. Tidak ada variabel kepadatan penduduk dalam musibah itu, dan murni adalah kesalahan di pihak Pertamina. Bang Gilbert, Anda sepakat dengan Bang Andi, Bang? Sejak awal saya katakan, sebenarnya concern perhatian utama kita adalah menyelamatkan warga ini. Tetapi kalau dikatakan kemudian masalah kepentingan mereka, kita juga sangat setuju bahwa mereka tidak direlokasi sebenarnya. Tetapi kemudian saya dengar lagi baca berita, deponya mau direlokasi, saya tidak tahu persis apa yang akan diputuskan oleh pemerintah. Tetapi kemudian ini mesti diselesaikan permanen. Itu concern, itu perhatian utama kita. Kemudian ada pertanyaan, kalau mereka dipindahkan kan ada masalah sosial. Ya ditinggal di situ juga masalah sosial. Itu bisa meledak besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Kan kita tidak pernah tahu orang ini udah kedua kali. Mengapa kemudian Anda mempermasalahkan IMB di era Anies Baswedan itu? Saya udah katakan tadi, wartawan nanyakan, ya memang saya katakan itu salah. Good news, bad news, good news. Menurut Anda salah kan, Bang? Ya salah.
Jadi kalau dikatakan bahwa itu benar, saya katakan tadi kalau itu benar, kenapa tidak ngotot sekarang semua yang mengatakan itu benar, minta diterbitkan IMB lagi kepada mereka. Dan memberikan bantuan bahan bangunan, biar mereka bangun di situ. IMB itu berlaku berapa lama, Bang Andi? Ada 3 tahun. IMB itu ada yang 6 bulan, ada yang paling lama 3 tahun. Ya tidak dan IMB itu bukan untuk pribadi, kawasan. Karena yang mau ditata adalah kawasan. Apa kawasan itu? Jalan, sanitasi, air bersih. Itu yang tadi dianggap salah oleh Bang Andi. Jadi saya kalau teruskan saya dulu bilang ya. benar kata Pak Gilbert salah, masa itu pandangan masing-masing. Ya, kita demokratis saja, tapi saya tambahkan dulu. Jadi yang kita persoalkan sebenarnya adalah bagaimana menyelamatkan ini, bahwa kemudian muncul masalah IMB. Ini kan sebenarnya, loh kalian sendiri juga mengangkat IMB kok dalam diskusi malam ini. Tapi supaya jelas Bang, ini kan soal legalitas Bang. Oke lah. Kami ingin tahu tadi Ini posisinya semua dari orang yang bisa KTP mengatakan zaman hal Pak yang Jokowi berbeda. sampai Bang, Anies itu yang IMB ini beredar. Bang, Iya. supaya makin jelas coba dijelaskan. Iya, alurnya. jadi kalau secara hukum itu bermasalah. Makanya saya katakan kalau itu merasa benar, tuntut lagi dikeluarkan IMB baru oleh gubernur yang sekarang. Kasih bahan bangunan, biar jelas statusnya. Apakah ada yang berani? Masyarakat di situ juga mencibir. Percaya sama saya, orang dia udah korban, masa mau disuruh dia mati lagi? Yang benar itu direlokasi. Bukan kemudian diberikan IMB baru. Bukan kemudian diberikan IMB. Kenapa dari awal itu sudah bermasalah zona merah dikasih izin di situ? Kan nggak benar. Yang benar itu masyarakat itu didewasakan, dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman, yang lebih safety, aman begitu. Kalau ini terjadi di beberapa tempat, oke, kita di luar dari topik malam ini. Malam ini kita topiknya Pelumpang. Melebar kemana ke sana bukan jatah saya untuk bicara. Tetapi kalau bicara mengenai Pelumpang, maka kita harus mencari solusi permanen. Itu yang saya katakan ke media, harus solusi permanen. Bukan solusi yang abal-abal, bahwa kami turut berduka, ya nenek-nenek Tapi juga kenapa berduka. DPRD baru teriak sekarang ketika ada kasus besar yang belasan nyawa di sana terdampak seperti itu? Di era Pak Jokowi sudah dibagikan KTP untuk warga setempat, Bang. Saya harus klarifikasi ini, KTP adalah kartu tanda penduduk, Anda orang Indonesia tidak. Kalau Anda orang Indonesia harusnya punya KTP dong, jadi kasih KTP wajar. Bagaimana mereka mau Alamat yang tertulis sebentar. tapi daerah situ, Bang. Iya, alamat situ alamat. Alamat ya alamat, pasti alamat situ, masa alamatnya di Menteng. Alamatnya pasti di situ. Bahwa mereka mesti menyekolahkan anaknya, orang tuanya di mana ada kakaknya. Kan mesti ada kakaknya, masa anaknya nggak sekolah, kan problem sosial. Masa mereka tidak ambil kredit ke bank, masa mereka tidak menerima kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, masa mereka tidak menerima bansos. Dasarnya semua adalah KTP, itu kartu tanda penduduk, bukan kartu pemilikan lahan. IMB beda, IMB adalah kartu lahan. Kenapa kemudian, sebentar tolong. Kenapa kemudian saya katakan KTP ini pada dasarnya sangat baik? Karena bagaimana harkat masyarakat yang di bawah itu bisa terangkat. Kalau mereka anaknya sendiri tidak bisa jadi sarjana, sampai kapanpun mereka akan menjadi strata paling bawah. Terlepas alamatnya ilegal Bang, masih bisa tertera di KTP itu. Sekarang saya tanya sama Anda, solusinya apa? Apa solusinya? Kalau Anda mengatakan itu tidak boleh, apa solusinya? Solusinya cuma KTP. The worst between the worst, the best between the worst. Itu yang terbaik di antara yang terburuk. Mau diapain? Memang ini problem sosial kita di DKI, makanya gubernur di DKI itu nggak boleh ngabal-abal. Itu persoalannya. Karena persoalan sosial di kita begitu kompleks, strata masyarakat kita di bawah begitu kompleks, kita mesti selesaikan ini. Bukan lewat perdebatan yang tidak baik melalui hoax, tetapi perdebatan yang bernarasi positif, yang bertujuan baik untuk membangun masyarakat. Itu yang kita harapkan. Kalau selalu kemudian kita melihatnya itu dari sudut ini tidak, ini iya, carilah. Kalau bisa malam ini kita carikan solusi yang lebih baik, kenapa tidak? Bang Andi. Enggak, saya 30 detik aja logika itu ya. Kalau kita mau menggunakan logikanya Bung Gilbert, supaya tidak standar ganda. Pak Jokowi memberikan KTP itu melegalkan dia menjadi warga DKI. Ada RT RW-nya, kenapa tidak zaman Pak Jokowi? Kemudian dilanjutkan zaman Ahok, masyarakat di situ direlokasi. Ini kalau kita menggunakan logika tadi itu. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Pak Jokowi, apa yang dilakukan Anies Baswedan sudah benar. Nah sekarang ditanya bagaimana penyelesaian itu? Penyelesaian kan sudah ada di depan mata kita ini, pemerintah melakukan penyelesaian. Pertama, relokasi tentu dengan komunikasi dengan warga, dengan segala kompensasinya disampaikan oleh salah satu pejabat pemerintah. Dan kemudian pejabat pemerintah yang lain mengatakan ini deponya akan direlokasi ke lahannya Pelindo. Jadi
sebenarnya penyelesaiannya sudah baik menurut saya. Cuman itu yang saya katakan tadi, karena ini menyangkut figur orang, kemudian orang membacanya bahwa ini terjadi politisasi. Itu yang saya maksud. Saya jawab Singkat, sebentar. Bang. Singkat. Silakan. KTP itu orang kontrak pun dapat KTP loh. Anggap aja mereka ngontrak di situ. Masa mereka nggak dapat KTP? KTP itu bukan berarti dia pemilik lahan, beda dengan IMB. Itu yang saya katakan tadi. Kedua, mereka bagaimana mau naik derajatnya kalau tidak punya KTP? Kalau dikatakan itu melegalkan, ya memang melegalkan dia menjadi warga DKI, bukan melegalkan dia punya lahan. Dia mesti legal punya DKI. Di rumah saya ada warga yang kemudian datang tinggal di kita 30 tahun. Waktu mau minta NIK-nya ke Gunung Kidul tidak bisa. Mengurus NIK-nya di DKI karena NIK sudah keburu ditutup, setengah mati. Sampai kemudian saya selesaikan lewat pengadilan. Anda bayangkan kalau mereka tidak dikasih KTP, kemudian proses NIK udah selesai. Mereka dapat bansos dari mana? Ya. Mereka dapat fasilitas sebagai warga negara Yang dari dimaksud mana? Bang Andi adalah mengapa pilihan relokasi tidak kemudian dijalankan pada saat era Pak Jokowi? Ya tanya Pak Jokowi kalau begitu. Oke. Tapi posisinya seperti ini, Bang Gilbert. Kalau memang saat ini kita sama-sama cari solusi buat masyarakat di Tanah Merah, sesungguhnya apakah nanti mereka akan dipindahkan ke rusun atau ke tempat mana? Karena statusnya tidak jelas apakah mereka akan digusur dengan ganti rugi dan mereka tidak punya legalitas soal tanah. Sesaat lagi dijawab. Kita nanti akan melibatkan Bang Arya, Mas Dede, Bang Mardhani dan juga Bang Gies. Hanya di Carta Demokrasi pemirsa.